الآخرة وعذاب بإذته تنظر حاله فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Peringatan Maulid Nabi bukan hanya sekedar acara seremonial, tetapi menjadi momentum bagi kita semua untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Beliau adalah suri teladan yang sempurna dalam ibadah, akhlak, kepemimpinan maupun kasih sayang kepada umatnya. Harapan kami melalui acara ini kita tidak hanya mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga semakin termotivasi untuk menghidupkan sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita berkumpul di Masjid Darul Ikhwan dalam rangka kegiatan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini merupakan momen yang bersejarah bagi umat Islam di seluruh dunia. Peringatan ini bukan sekedar ritual, tetapi juga kesempatan bagi kita semua untuk merefleksikan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan, SMKN 1 Tabing Selatan berkomitmen untuk mencetak generasi muda yang berakhlak mulia dan berkompeten, yang selalu berusaha menanamkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dalam setiap aspek kehidupan di sekolah ini. Semoga dengan memperingati Hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita dapat semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala man arsaltahu rahmatan lil alamin wa bushra lil mu'minin wa syafi'an lil mudhnibin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama,
guru-guru agama, wabil khusus kepala sekolah SMK yang mana Sidin hari ini sudah memberikan sambutan yang mana itu berupa nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ataupun dapat mengambil intisari daripada perkataan ataupun ucapan Sidin tadi, supaya kita termasuk orang yang ataupun murid yang berbakti kepada guru kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua insyaallah di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Belum ada hafal pantun Sidin tadi lah. Ujar Sidin apa tadi? Artinya berkat kita memuliakan Rasulullah, itu intinya mudahan kita nantinya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun membalasakan pantun Sidin yang usah uting barang hari nyaman-nyaman memakan katupat iwaknya sapat. Hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan membaca sholawat. Mudah-mudahan hari kiamat nantinya kita mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya marilah selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala rasa syukur kita. Karena mana pada hari ini di tempat yang mulia ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul di tempat ini guna niatan dan tujuan yang sama, yaitu ikut merayakan memperingati daripada kelahiran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mudah-mudahan keberadaan kita di sini bukan hanya di sini Allah taala mengumpulkan kita, pun nantinya di dalam surganya Allah taala kita sabaratan tak kumpul beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jemaah maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kalimat salawat ataupun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita selalu haturkan kehadiran junjungan kita baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Kemudian daripada itu, sebelum ulun menyampaikan apa yang diminta oleh saudara pengundang ataupun panitia pelaksana, terlebih dahulu ulun di sini pribadi mengucapkan maaf dan ampun. Mungkin nantinya dalam penyampaian ulun ada terdapat kesalahan, kekhilafan, tingkah laku, perbuatan dan perkataan lain sebagainya. Sekali lagi ulun minta halal minta ridha. Karena mana ulun ini bukan ahlinya, namun hanyalah sekedar mengabulkan hajat panitia pelaksana. Alhamdulillah di tempat ini sudah kita bacakan, sudah kita laksanakan daripada berbagai macam kebaikan. Di antaranya pembacaan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, di tempat yang mulia ini sudah dibacakan, sudah dilantunkan daripada syair-syair maulid, yang mana isinya itu semua adalah memuji ataupun menyanjung daripada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat kita memuji Rasulullah, mentakzimkan Rasulullah, mudahan kita pun termasuk orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nantinya, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi disambung dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an sekaligus dengan maknanya. Artinya ada mengerti lagi dah. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya di dalam diri pribadi Rasulullah itu ada contoh tauladan gasan kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dikerjakan Rasulullah, tingkah laku Rasulullah itu apa? Itu menyebabkan kita mulia nantinya apabila kita menuruti daripada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat terjang Rasulullah itu patut kita contoh, kita tauladani. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara sifat Rasulullah, Sidin adalah jujur orangnya. Kada pangaramput bahasa kita. Ada kita juga henong pangaramput lah. Ikam aja satu-satunya bibina yang ulun cintai. Soalnya di hilir ada, di hulu ada.
di ujung ada, di ujung ada. Nah, itu pangarambut ngaranna lah. Itu karakter perianang kada setia ngaranna teh. Setia juga bang, setiap tikungan ada ngaranna. Nah itu kada kawa, itu berarti orang itu kada mencontoh sifat Rasulullah. Rasulullah itu sifatnya jujur. Di dalam hal apa aja Rasulullah sifatnya jujur. Baik di dalam bakawan tetap Rasulullah itu jujur. Yang kada jujur lah nih dikawani, nih dikawani. Jangan saruan misalnya banyak kawan kada jujur, hanya ditabungnya nang dagingnya, nang tulangnya disuruh kawan kepalanya, disurungnya lah. Cukup jarang kawan belum lagi itu setengah kada jujur ngaranna. Nah, jadi apabila bersifat maka itu berarti itu keluar daripada sifat junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena temanya hari ini pengarangnya judulnya meneladani akhlak daripada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedikit daripada diantara akhlak sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awalus sa'adah as-sidqu. Awal seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan adalah jujur. Sifatnya jujur. Makanya Rasulullah ketika berusaha mendagangkan daripada harta dagangan Sayyidatina Khadijah, sidin jujur orangnya. Nah, nang bagus dipadahkan bagus, nang kada bagus dipadahkan kada bagus. Nah, kita bahano hakun menipu lah. Nah, Rasulullah di dalam hal bapak berdagang, sidin kada mau menipu. Jujur sidin dalam hal apapun, Rasulullah selalu bersifat jujur. Nah, jadi Rasulullah itu jujur, hendaknya kita kayak itu juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang khianat. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang khianat. Selalu kita dalam keadaan jujur. Karena Rasulullah menghendak bahagia dunia akhirat, diantaranya sifatnya adalah jujur. Nah, di rumah tangga enggak ada jujur kan? Nah, lihat habis semuanya jadi duit, kadang di bawah tilam mendakannya, lama-lama, dicuntan umumnya, hilang, lama itu kada jadi harmonis rumah tangga. Kenapa? Karena ada sifat artinya khianat di dalam rumah tangga tadi. Kayak tujuan membakawan kita khianat, kada langgam berkawan, dinyatakannya, dinyatakannya. Makanya harus bersifat jujur diantaranya. Mudahan kita kaum menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni bersifat jujur tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati," ujar Rasulullah. Hendaklah lazimi atas kamu itu melaksanakan daripada sunnahku, ujar Rasulullah. Kita melaksanakan sunnah Rasulullah, artinya meskipun kada kawasan munyaan, kada kawasan barataan, itu kita sedikit banyaknya barang kata asal ada. Di antaranya apa? Yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya kita melaksanakan perayaan Maulid namanya. Ini salah satu daripada mengamalkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di dalam perayaan Maulid tadi, di situ ada rahasianya. Di antaranya di situ rahasianya ketika kita berkumpul, itu berarti itu terjalin silaturahmi. Nah, jadi di dalam silaturahmi tadi itu otomatis kita melaksanakan daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena termasuk silaturahmi itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi artinya di awal acara pun sudah kita melaksanakan sunnahnya Rasulullah. Di mana? Ya di antaranya adalah absus salam, mewantarkan salam. Makanya daripada anak itu 2 kali lu menyampaikan salam supaya apa? Supaya lebih bersemangat bahasa kita. Nah, karena memang ada di antara riwayat Rasulullah ketika bertamu kepada rumah sahabat sidin, Rasulullah mulai luar assalamualaikum Rasulullah. Nah, kada menjawab di dalam. Padahal sahabat Rasulullah itu ada orangnya di dalam rumah sampai 3 kali Rasulullah artinya mengucapkan salam assalamualaikum ya Rasulullah, hanya menyahuti waalaikumsalam. Jadi kemungkinan biar kada menyahut tadi mungkin 4 riwayat di situ ya Allah. Nah, jadi akhirnya apa? Ditanya oleh Rasulullah, kenapa wahai sahabat artinya ikam tuh kadang menjawab salamku sampai aku 3 kali mengucapkan salam hanya ikam menyahut. Kenapa? Oh, sekalinya ada alasannya. Ya Rasulullah, artinya pian itu mengucapkan salam itu kan doa kata. Jadi kami ini Rasulullah hendak banyak dapat doa sampian.
Jadi sampai 3 kali hanya kami jawab salampian, otomatis artinya kami dapat banyak daripada doa sampian. Nah itu, cuma jangan sampai 3 kali bang lah. Kalau bisa sampai 3 kali itu guring orang kata, ini bisa di atas apa di langit ke-7 bisa juga ya Allah. Nah tidak tunduk aja ya Allah, unggul, nah sekalinya tidak guring. Apabila aja berbagi nasi tongkos ini, apabila bermakanan, nah lapar deh ya Allah. Belum lagi lah, belum jamnya lagi. 1 mat aja kita, makanya ulun berdiri artinya supaya 1 mat caranya supaya jangan tapi lawas. Nah, nyaman-nyaman mau makan kanas duduk di warung. Bagunya cara mah jangan tapi lawas, ganang di dalam hendak basuh sorong. Nah, mana ada di sorong itu lah, sorong aja. Insyaallah kalau tapi lawas tuh, kada sampai sejam tuh, kada sampai tang hari kita, insyaallah makanan. Cuma dalam acara tadi kan susunan acara tadi yang ke-6 sebab apa penutup dia. Nah ada tahu, nah ke-7 ada tahu. Pemakanan kada. Insyaallah pemakanan ya Allah. Kalau panen jar anak ajar MC-nya menambahyakan. Nah itu urun menambahyakan acara yang ke-7 pemakanan insyaallah. Nah itu keputing jawab lah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di dalam perayaan maulid ini tadi itu otomatis kita termasuk melaksanakan daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di dalam perayaan maulid ini kita termasuk orang yang mengerjakan sunnah daripada para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena rafiqi fil jannah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barang siapa menapakahkan daripada sebahagian hartanya walaupun hanya 1 dirham untuk perayaan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena rafiqi fil jannah, maka adalah ia nantinya beserta aku Jasin Abu Bakar di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita di antaranya mengkumpulan adalah barang saja aku iwaknya jangan saya kok. Barang saja aku macam-macam sambalnya apa sawarannya sehingga terlaksananya daripada perayaan maulid nah ini luar biasa. Nah, jadi apa yang kita salurkan daripada ataupun harta kita ataupun tenaga kita di dalam perayaan maulid itu nantinya kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Sehingga ujar Sayyidina Abu Bakar menjadi kawanku nantinya di dalam surganya Allah taala. Itu harapan kita lah. Harapan kita ini nantinya hidup di dunia ini nantinya sampai ke negeri akhirat itu supaya kita itu dapat kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahagia di negeri akhirat itu nantinya ketika dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Munnya kada ke dalam surga, ke dalam neraka kan? Ini antara dua saja kita pilihan kan. Bagusnya dimasukkan Allah taala ke dalam neraka, berarti orang itu nang termasuk humul khasirun. Orang nang sangat rugi, celaka lagi luar biasa. Makanya itu kita berkat berkumpul nang ini mengadakan perayaan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping daripada untuk mencontoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping itu pula kita mudah-mudahan artinya yang paling utamanya harapan kita adalah mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat ataupun di akhirat nantinya. Karena kita mau mengandalkan amaliyah kita, mengandalkan amal kita, nah itu tipis harapan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena kita kada saing beramal, beribadah. Contohnya di antaranya sembahyang 5 waktu kan. Parisah hari Jumat lah. Hari Jumat ketika apa? Ketika kita hari Jumat melaksanakan sembahyang Jumat atau parisah, ibadah tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kada tapi lawas hilangan musuhnya tuh. Tak tinggal sasap lagi. Nah itu gini, cabutan nasabnya pulang. Kenapa? Karena masing-masing artinya ada keperluan. Nah berarti itu mau utamakan keperluannya daripada amal ibadah. Sampai-sampai kada baca ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Nah itu kada sampai terbaca langsung aja hilang. Nah, anak bahaul aja. Yang ada imamnya, artinya pimpinan tahlilnya membacakan kada jadi bahaul juga kalau. Nah, padahal hendak sikap beruku bener ya. itu apa ngarannya? Kalau di pintangan ibadah kita ini kada banyak.
pahala ibadah kita tuh pada banyak. Jadi tipis harapan untuk mendapatkan ataupun masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat kita memuliakan, mentazimkan daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Barang siapa membesarkan, mentazimkan kelahiranku ya Rasulullah, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, aku nantinya yang akan memberikan syafaat terhadap orang itu tadi. Nah, maka mudah-mudahan kita sekali lagi berdoa dengan Allah Ta'ala, mudahan kita berkat berkumpul nang ini, mengadakan perayaan maulid nang ini, mentazimkan Rasulullah, mudah-mudahan kita berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini bertepatan hari 25 daripada bulan Rabiul Awal. Artinya ada lawas lagi kita tahu, tinggal beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan bulan Rabiul Awal. Bulan yang sangat agung, artinya sangat bersejarah di dalam agama Islam. Karena di bulan Rabiul Awal itu diantaranya adalah kelahiran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Di situ dilahirkan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi di tanggal 12 Rabiul Awal itu pula hijrahnya daripada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di tanggal 12 Rabiul Awal itu pula wafatnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bulan Rabiul Awal itu ada 3 peristiwa yang terjadi terhadap baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ibarat kisah maulidnya itu habis sudah, jadi nang lain jadi kisahnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jemaah maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara keistimewaan orang nama adakan perayaan maulid itu diantaranya adalah tadi termasuk mengamalkan sunnahnya Rasulullah, termasuk mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya daripada khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkataan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman." Ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa membesarkan, mentazimkan daripada kelahiran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, dengan sebab itu artinya dibaca maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inya ada keluar daripada dunia, kadang mati bahasa kita, terkecuali inya itu mati dalam keadaan beriman. Jadi yang pertama artinya keistimewaan orang mengadakan perayaan maulidnya Rasulullah SAW. Ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian lagi yang kedua ujar Sayyidina Ali, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Artinya yang kedua artinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ketiadaan hisab. Nah, itu yang kita harapkan barangkali, dan jangan berhitungan bahasa kita. Mun berhitung kita masuk ke dalam surganya Allah taala bisa bangkrut kita. Ini amal kita kada banyak, tapi dengan berkat kita memuliakan Rasulullah sehingga diberi Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, yaitu masuk surganya Allah taala bighairi hisab. Ini yang kita harapkan barataan adalah mudahan kita masuk surganya Allah taala bighairi hisab. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, ada sekelompok umatku nantinya masuk ke dalam surga itu majjanan. Artinya secara percuma bahasa kita. Kada ada persyaratan apa-apa, langsung saja mau menyuruh. Ujar malaikat ikam masuk saja, langsung saja mengalunyur masuk ke dalam surga. Ujar sahabat, nak kaya apa orangnya Rasulullah nak itu? Nak kaya apa orangnya nak masuk surga secara percuma tadi. Ujar Rasulullah, man kana fi qalbihi hubbul ulama mithqala dzarrah. Artinya apabila seseorang tadi cinta kepada ulama meskipun setimbang halan samuk, itu bisa menyebabkan seseorang tadi, umatku tadi, dia Rasulullah masuk surganya Allah Ta'ala secara percuma. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk cinta dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta terhadap ulama, cinta terhadap orang-orang saleh, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu semua menyebabkan kita nantinya selamat di akhirat. Makanya jangan salah kita menganggap cinta. Salah menganggap cinta, rugi kita.
Apalagi mencintai Rasulullah tadi. Sedangkan cinta kepada ulama meskipun sedikit itu sudah menyebabkan orang itu selamat di akhirat. Apalagi kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita berkumpul di sini, artinya mengadakan perayaan Maulid seperti ini. Ini mudah-mudahan salah satu membuktikan bahwasanya kita itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena cinta itu kadang sekadar ucapan di bibir, kadang sekadar hanya apa namanya ucapan, paganya sekadar ucapan aja itu jambu ngarana, janji manis mulut buaya ngarana. Ada bukti I love you aja, cuma ada buktinya. Nah, jadi orang yang cinta itu artinya ada buktinya. Cinta kepada Rasulullah, jadi antaranya kita duduk nangka ini, artinya apa? Dalam harapan mudah-mudahan kau artinya meneladani daripada sifat Rasulullah, laku perilaku Rasulullah, dan juga artinya dapat syafaat, mudahan dapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah Taala menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cintanya ada buktinya kita tak kumpul ini dalam keadaan ikut merayakan. Nah, walaupun di ujung-ujung bulan Rabiul Awal udah ada apa? Salajur mengantarakan bulan aja orang mereka. Jadi cinta itu perlu bukti. Air laut berwarna-warni, air sumur bening sekali. Cinta di mulut tidak berarti, cinta di hati itu yang abadi. Nah, itu cinta. Orang guling dalam kalamku, orang mandi di pinggir sumur. Cintaku ini hanya untukmu, selamanya takkan luntur. Nah, itu cinta itu lah. Ada juga cinta nang kada direstui kaitannya. Nah, anak waring, anak hiraman, makanannya buah mingkudu, walaupun baik dalam bilangan, sayang kawitannya kada setuju. Nah, ada jadi itulah. Karena kada akur nang kawitan. Nah, kada kawa. Jangan kawitan 40 juta tuh hanya kawa membawa anak kuning. Bukan duit salari jutaannya. Nah, kada setuju mah. Jadi cinta itu jangan sampai salah kita mandang. Pokoknya cinta kita itu kepada makhluk. Nah, bisa cinta itu bertepuk sebelah tangan. Tapi apabila kita cinta kepada makhluk yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu kada berharugi. Seperti kita mencintai orang-orang saleh, seperti kita mencintai para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kita mencintai junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jelas memberikan manfaat dalam kita sabarataan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudahan kita kau mengamalkan ada 4 macam ya Rasulullah yang menyebabkan kita nantinya masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, arbaun, ada 4 macam min kanzil jannah, daripada perbendaharaan di dalam surga. Maksud perbendaharaan di situ pahala yang disimpankan Allah Taala di dalam surga. Pahala yang benar disimpankan Tuhan di dalam surga. Ada 4 macam amaliyahnya Rasulullah. Mudahan kita kalau mengamalkan telah. Karena kalau kita mengamalkan berarti kita mengikut ataupun melaksanakan daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah isfa'us sadaqah, menyembunyikan daripada sedekah sunat. Santai aja. Kalau ada orang minta sumbangan, kita beri. Karena tapi nama barat, cuma jangan sampai orang tahu bahasa kita. Itu termasuk menyembunyikan. Karena hari ini bersedekah 4 mengumpul 5.000. Kita umum makan 5 kali di masjid. Dari haji siang aja, haji sambil bersekali, apa namanya menyumbang 5.000 rupiah aja. Kita bacakan pahala kita bacakan Fatihah sebanyak 20 kali. Kan usah dibacakan itu lah. 5.000 tuh jangannya 5 juta misalnya. Sahatam Quran dibacakan ya Allah. 3 kali qul huwallahu ahad sahatam Quran. Enggak sahataman adalah. Ya, artinya ikhfa'us sadaqah itu salah satu anjuran Rasulullah, supaya kita itu beramal itu diantaranya bersedekah tadi itu dikehendaki sedekah, tetap juga karena ibadah-ibadah yang lain itu kita pelihara. Jangan sembahyang sunat, jangan tapi namanya. Ini ditambah orang banyak bilang Allahu Akbar, satu mat Allahu Akbar. Ibadahnya orang mana tak bilang sunat. Nah, itu tak
termasuk orang itu kada ikhfaus sedekah ngaranna. Itu termasuk apa ngaranna orang itu bisa menyebabkan dalam hatinya karena timbul rasa takabur, ujub dan lain sebagainya. Nah, jadi kemudian yang kedua Rasulullah adalah kitmanul musibah. Artinya menyembunyikan daripada musibah. Musibah itu sesuatu yang kadang menyemanakan di hati, itu musibah ngaranna. Diputusi pacar misalnya musibah karena itulah bah jariah betuh mahilo-hilong betuh menggagadani asalnya apa kawin ka lain galinya kada patah lah hati ya kalau cari betulang ke hati patah hati padahal kalau betulang hati tulang mau patah hati aja daripada kesakitannya hati dah pohon beringin marimbun daun tapi sayang di pinggir jurang. Hati kepingin sudah bertahun-tahun tapi sayang malang sekalinya ampun orang. Rugi tak karena salah mencintai tadi Allah. Ini kalau orang mencintai bagus saja mencintai itulah bagus saja antara laki-laki dan perempuan itu wajar jatuh cinta. Cuma jangan diutarakan terkecuali kita kawa mengawini bahasa kita. Nangkaya apa? Contohnya nangkaya Siti Fatimah anaknya Rasulullah SAW itu Sidin sangat cinta lawan Sayyidina Ali, tapi dipendam Sidin. Anja kada sudah dinikahkan Rasulullah hanya terus tarang lawan Sayyidina Ali. Aku jadi Siti Fatimah wa Sayyidina Ali, padahal hendak tumat bahari udah hendak bahasa kita lawan piani. Alhamdulillah hatinya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada ini kada hanya pertemuan udah I love you aja. I love you merdaling. Yang mempunyai pada haliling, yang menunggu pada mining, sikat gigi maksudnya tak? Karena salah paham. Artinya cinta itu memang perlu kita karena perlu kita bagusakan bahasa kita. Artinya jangan sampai kita itu rugi dalam mencintai. Makanya mudahan kita itu termasuk cinta terhadap orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Rasulullah SAW. Cinta kita terhadap sunnah-sunnahnya Rasulullah supaya apa? Supaya kita nyaman melaksanakan sunnah Rasulullah. Karena didasari cinta adalah yang didasari cinta itu nyaman. Beribadat itu kebenaran kita cinta dalam ibadat himau luar biasa. Insya Allah kada tapi ngalih itu ibadat. Ini kita nang berat itu kada ada rasa cinta terhadap ibadat itu Pak, karena kurangnya cinta itu terhadap Rasulullah sehingga kita kada tapi kau melaksanakan daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita didasari rasa cinta, insya Allah nyaman menggawi melaksanakan daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berkumpul kita nang ini mengadakan perayaan Maulid nang ini, mudahan kita sabarataan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa cinta kita, mahabbah kita terhadap junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah yang ketiga wasilaturrahim, amalan supaya kita dapat pahala di sisi Allah Taala, dan amalan tadi pahala tadi disimpankan oleh Allah Taala dalam surga itu adalah silaturahmi, artinya menjalin silaturahmi. Nah, makanya termasuk silaturahmi. Nah, jadi dalam perayaan Maulid itu otomatis melaksanakan sunnahnya Rasulullah. Kenapa? Karena di dalam perayaan Maulid tadi ada di situ silaturahminya. Nah, insya Allah kita nantinya diberikan Allah Taala pahala, disimpankan Allah Taala di dalam surga, sehingga kita nyaman kayak menunti bahasa kita. Kita tuh bisa tanah bisa di manakah lah, di langit bawah di manakah, di gunung manakah, itu pasti suatu saat kita kayaknya kasih tuh. Kenapa? Mencari pahalatannya diantaranya gasan apa? Gasan menjual. Nah itu paling ada tuh lah. Apalagi ini pahala yang disimpankan Allah Taala di dalam surga, artinya otomatis orang itu dimasukkan Allah Taala ke dalam surga. Kemudian yang terakhir, ujar Rasulullah SAW, wa qawlu la haula wa la quwwata illa billah. Artinya tasbih ucapan ataupun amaliyah itu nang ringan, nyaman saja tuh lah. Kada pemudal bahasa kita. Perkataan ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Jadi siapa yang membaca la haula wa la quwwata illa billah, itu pahalanya disimpankan Allah Taala di dalam surga. Makin banyak kita mengucap la haula wa la quwwata illa billah, makin besar, makin banyak daripada pahala nantinya yang akan disimpankan oleh Allah Taala di dalam surganya Allah Taala. Mudahan kita sabar taat masuk surganya Allah Subhanahu. Jadi mudahan kita mau menurut itulah. Jangan kelakuan baik dah. Kada mau jangan
ibarat nonton tersalah sedikit saling itu ada baik karena anggapan kami misalnya kalau baik. Jadi mudahan nantinya kelakuan kita itu berkat mengadakan perayaan Maulid nih, tahu bahwasanya Rasulullah itu selalu berperangai nambah baik. Mudahan kita kawa mengumpatinya. Nah, dalam segi perkataan Rasulullah tuh baik kada mau pengasaran anjing jadi kan ada Rasulullah kayak itulah ini anjing ya Pak. Nah kada boleh itu kata-kata kada bagus. Itu kata-katanya itu kayaknya kita bertanggungjawabkan di hari kiamat. Ujar Allah Ta'ala, aku menciptakan manusia lain anjing. Itu ada hadisnya lah. Jangan umpat-umpatan kita nangka itu anjing dia, satu kan anjing. Babi sama sekali. Bagaimana sedikit. Jadi mudahan kawa arti kata-kata kita nih kalau mau ubah atasnya kada bagus menjadi bagus. Kenapa? Karena Rasulullah kada pernah dalam kata-kata Rasulullah itu kada bagus, selalu bagus. Memang Rasulullah itu pernah aja bagaya bahasa kita ini cuma bagaya itu jangan kata laluan. Pernah Rasulullah menggayai seorang perempuan, namanya perempuan ini Tuhan orangnya. Ujar Rasulullah artinya di dalam surga itu kada ada bibirnya yang Tuhan menangis sedikit. Soalnya apa? Artinya Rasulullah apabila dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga itu umur itu kayaknya dianumakan Tuhan sekitaran antara 30-33 tahun. Nah jadi rahat gagah-gagahannya itu makan kegencangannya apa? Nah itu diantara umur 30-an umurnya tak. Nah rupanya kayaknya kita sebarataan nantinya nangkaya rupa Nabi Yusuf alaihissalam. Nah suara kita nangkaya suara Nabi Daud alaihissalam. Akhlaknya, nah ini akhlaknya adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah kita dapat mencontoh sebagian daripada perilakunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tiga situ lah. Ini asa panah sudah, ingin panah kesesamutan sudah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat lawan kita sabarataan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita sabarataan sehingga kita selalu mudah dalam melaksanakan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita termasuk orang yang selamat dunia dan akhirat, mati dalam keadaan beriman sempurna, masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala bila hisab berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu dan nasihat yang baru saja kita dengar dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin kembali oleh Al-Ustaz Khairul Anwar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdir lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha